Selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan roh kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Dan marilah kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dialah Allah yang sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, Bukan memuji-Mu selamanya. bukan memuji-Mu. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini.
Itu semua karena besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Melalui setiap pujian kami, melalui setiap penyembahan kami, hormat kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setelah kami bersama-sama beribadah, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama tinggikan Dia, kita akan bersukacita bersama dan kita akan puji Dia dengan hati yang penuh syukur karena Dialah Raja di atas segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggilah namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggilah namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari puji Dia, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggilah namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Dipuji. Dipuji dan hormat, tinggilah namanya. Oh Yesus, Raja segala. Yesus, Raja segala. Yesus, Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Mari kembali kita akan bersama-sama bersukacita dengan hati bersyukur. Kita akan puji Dia. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar
kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan kita juga akan berdoa untuk gereja kita. Dialah Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti setiap permasalahan dan persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli.
Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati serta pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Dialah Allah yang mengasihi kita, kuasanya memulihkan dan membangkitkan kehidupan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanku, kebenaranku, ikut bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyertai kita dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sebab itu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, dan mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, kami beribadah secara online, namun kami percaya bahwa hadirat Tuhan menaungi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Bercahayalah. Setiap orang membutuhkan terang. Untuk apa? Untuk membaca, untuk mencari sesuatu, dan bahkan ketika kita bekerja, kita memerlukan terang. Kita kerja mungkin siang hari. Ada juga yang bekerja di shift malam, tetapi tetap memerlukan terang. Mungkin di pabrik memerlukan terang yang sangat-sangat terang. Oleh karena malam. Nah, tetapi tentunya yang dibutuhkan adalah terang. Terang begitu berarti. Terang begitu penting dalam kehidupan manusia. Dunia membutuhkan terang sejati. Sebab dunia ini sudah diliputi oleh kegelapan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus sang terang telah datang ke dalam dunia ini. Yohanes 1 ayat 9 yang tadi sudah kita baca. Kemudian Yohanes 8 ayat 12. Selama dia hidup di dunia, Yesus senantiasa memberikan cahaya kepada dunia ini dengan terang yang sejati. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia menyerahkan tongkat estafet kepada umatnya untuk mencahayai dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Perilaku seseorang konon dipengaruhi oleh paradigmanya. Bila paradigmanya negatif terhadap sesuatu, maka perilakunya pun akan negatif terhadap sesuatu. Demikian halnya sebaliknya. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa memiliki paradigma yang positif. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini harus kita ingat. Ya, keinginan untuk mencahayai dunia atau menjadi terang dunia harus disertai paradigma yang benar tentang terang yang sejati itu. Melalui nats ini, Yohanes menjabarkan prinsip yang berhubungan dengan terang sejati. Apakah prinsip yang berhubungan dengan terang sejati itu? Yang pertama, saudara, hidup adalah menjadi terang. Itu terdapat di dalam ayat yang keempat. Yohanes memulai pembahasan surat yang ditulisnya dengan kisah penciptaan. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Manusia diciptakan Allah
sebagai makhluk hidup. Walaupun menurut ilmu biologi, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan merupakan makhluk hidup. Namun tidak demikian, karena Allah tidak menghembuskan nafas hidup kepada binatang dan tumbuhan. Namun karena manusia juga berbuat dosa, maka statusnya berubah menjadi makhluk hidup yang mati. Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat yang ketiga. Sebab upah dosa adalah maut, di dalam Roma 6 ayat 23. Manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita sebagai makhluk hidup menjadi makhluk hidup yang mati. Nah, selanjutnya Yohanes memaparkan perihal Allah yang mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia yang berdosa melalui kematian Kristus. Sehingga barang siapa yang beriman di dalam Dia, maka dia akan memiliki hidup. Yohanes 3 ayat 16. Hidup yang ada pada setiap orang beriman di dalam Dia ditegaskan oleh Yohanes secara berganda atau secara berulang, yaitu hidup dan terang manusia. Hidup pada ayat yang keempat bagian A dan terang manusia bagian 4 bagian B. Karena beriman kepada Yesus Kristus, manusia berdosa terhindar dari kegelapan atau kematian kekal. Ia telah memiliki terang sejati. Terang Kristus menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ayat 4b sampai dengan ayat yang kelima. Terang sejati jelas begitu penting. Begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Orang yang beriman kepada Yesus dipanggil untuk menjadi terang atas dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang, menerangi dunia yang gelap ini. Yang kedua, saudara, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ayat yang kelima ya. Terang dapat diartikan dua hal, yaitu memiliki terang dan menerangi. Memiliki terang dan menerangi. Benda penerang seperti matahari, bulan, dan juga bintang selalu konsisten memancarkan terang untuk menerangi dunia. Jangan beranggapan bahwa matahari berhenti memancarkan terang pada waktu malam. Matahari selalu memancarkan terangnya. Begitu pula dengan penerang lainnya. Kita mungkin saat ini ketika malam tidak mengalami atau tidak melihat matahari. Tetapi matahari ada di bagian yang lain. Di bagian dunia yang lain. Bukan berarti ada dunia yang lain, tetapi bagian yang lainnya, saudara. Nah, benda-benda penerang yang telah diciptakan Allah sudah lebih dari cukup untuk menerangi dunia ini. Namun dunia ini telah menjadi gelap gulita secara rohani. Bukan dalam arti kegelapan secara alami, sehingga memerlukan terang rohani juga tentunya. Kegelapan itu telah menutupi manusia, sehingga mata hatinya menjadi buta dan tidak dapat melihat kebenaran. Kegelapan itulah menuntun mereka kepada kematian. Walaupun pada hakikatnya mereka menginginkan kehidupan. Orang yang beriman kepada Yesus mendapat jaminan kehidupan kekal. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3, 16 yang tadi. Mereka memiliki terang ilahi yang dianugerahkan Tuhan agar menerangi dunia ini dengan terangnya yang sejati. Inilah panggilan gereja yang sejati. Kita bisa lihat dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kita harus menjadi terang. Gereja pun demikian. Harus menjadi terang bagi sekitar. Tidak bisa kita tidak menjadi terang. Tidak bisa kita tidak bersaksi kepada sekitar kita. Kalau kita tidak menjadi terang, maka sia-sialah kesaksian orang-orang percaya. Karena dikatakan orang Kristen eksklusif, orang Kristen tidak peduli, orang Kristen bla bla bla, dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi kita bersinar di tengah-tengah
dunia yang gelap ini. Terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Namun kebanyakan di antara kita memancarkan terang hanya di lingkungan yang terang benderang. Akibatnya terang kita tidak menjadi nyata. Ironisnya lagi saudara, pada saat berada di tempat yang gelap, kita justru menjadi remang-remang, alias tidak bersinar, alias tidak terang benderang. Malah kita takut, atau bahkan kita menjadi malu. Bukankah banyak di antara kita yang ikut kompromi atau toleransi dengan kegelapan dunia ini? Oleh karena kita takut, oleh karena kita malu untuk menyatakan Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, layakkah mereka dikatakan sebagai anak-anak terang? Terang itu harus nampak, harus terlihat. Anak-anak terang hidupnya harus nampak, jangan tertutup atau samar-samar. Berkatalah tidak bila tidak. Dan berkatalah ya bila memang itu iya. Beranilah tampil beda demi kebenaran daripada kompromi demi kenyamanan. Jadi, saya mengajak kepada kita semua, mari kita berani tampil beda demi kebenaran daripada kompromi demi kenyamanan. Banyak orang, aku mau nyaman. Kesana bilang A, kesini bilang B. Akhirnya mereka bertengkar dan kita hanya bengong. Karena kita cari aman. Karena kita tidak mau menyatakan kebenaran. Dan kita tidak mau berkata tidak. Sebab itu mari kita belajar untuk kita bercahaya di tempat yang gelap. Untuk kita boleh menyatakan Kristus kepada banyak orang. Dan yang ketiga, terang itulah yang harus disaksikan. Ayat 6 sampai ayat ke-9. Yohanes selanjutnya mengungkapkan sosok seseorang utusan Allah yang bernama Yohanes Pembaptis. Pada ayat yang ke-6. Melalui suratnya dipertegas bahwa Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Perhatikan penekanannya pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita lihat apa gagasan hal ini. Yang pertama, tentang keberadaan Yohanes Pembaptis sebagai saksi. Dalam kapasitasnya sebagai saksi, ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Karena ia melihat terang itu, ia berkewajiban untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Yang kedua, bahwa Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Itu ayat yang ke-9. Dan yang ketiga, tujuannya bersaksi, yaitu untuk membuat orang menjadi percaya. Membuat orang menjadi yakin akan kesaksiannya bahwa dia sudah melihat terang itu. Dan terang itu adalah Kristus. Kita harus menjadi saksi bagi dunia yang gelap ini. Dan Yesus yang kita saksikan bukan diri kita. Penekanannya adalah Tuhan tidak menginginkan kita menjadi ekstrim dan fanatik. Namun hendaklah kita menjadi umat yang berlaku simpatik dan disukai oleh banyak orang. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai banyak orang. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, apakah semakin banyak orang bersimpati atau menyukai kita? Atau sebaliknya? Oh, kenapa kita harus menyangkal diri kita? Jadi banyak orang yang tidak suka. Perhatikan, karakter kita harus tetap mencerminkan Kristus. Dan setiap tingkah laku kita, perbuatan kita harus mencerminkan
apa yang Yesus lakukan. Maka kita menjadi saksi di tengah dunia yang gelap ini. Bayangkan saudara, kita sedang berada di dalam ruangan yang begitu gelap. Kemudian kita mengeluarkan sebatang lilin kecil dan kita mulai menyalakannya. Cahaya terang lilin itu akan memenuhi ruangan yang gelap itu, bukan? Lalu ada orang juga yang mengeluarkan lilin dari sakunya dan kemudian dia menyalakan kembali lilin yang satu lagi. Ruang gelap itu tadi semakin terang. Dan ketika ada orang lain lagi juga melakukan hal yang sama, kegelapan tidak akan bisa menguasainya lagi. Demikianlah sesungguhnya maksud Tuhan menempatkan kita di dalam dunia yang gelap ini, yaitu agar terang Allah bercahaya sehingga mereka mempermuliakan Allah, Sang terang sejati itu. Terangilah dunia ini dengan terang Kristus, sehingga dunia ini dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Kristus. Jangan kita terang di tengah-tengah dunia yang terang, maka terang itu tidak akan berarti, maka terang itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika terang itu menerangi kegelapan, maka kegelapan akan sirna dan terang itu akan terus bercahaya. Siapakah terang itu? Terang yang sejati adalah Kristus. Kita adalah alat-alatnya untuk bercahaya menerangi sekeliling kita, menjadi saksi bagi sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terangilah dunia ini dengan terang Kristus, terang yang sejati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini berbicara tentang terang. Biarlah kami boleh bersinar menerangi sekitar kami. Kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku
kasih-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. 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 Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu, dan pimpinan Tuhan yang menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus
Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.